Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Di video kali ini Tiara akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Pujagan Baru, yaitu Layar Terkembang. Nah, novel Layar Terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, di ini tempat kejadiannya Jakarta, yaitu bentuk roman bertendens yang di dalamnya terselip maksud tertentu atau yang mengandung pandangan hidup yang dapat dipetik oleh si pembaca untuk kebaikan. Nah, di mana unsur intrinsik terdapat tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema merupakan awal tolak pengarang dalam menyampaikan cerita. Tema yang terkandung di dalam novel Layar Terkembang yaitu emansipasi wanita dan percintaan. Nah, di mana panjang lebar Tuti menerangkan pengaruh seorang ibu dalam didikan anak yang di kemudian hari akan menjadi orang besar. Bahwa perempuanlah yang pertama kali memimpin anak dan menetapkan sifat-sifat yang mulia yang seumur hidup tidak berubah lagi dalam jiwa anak. Sesungguhnya hanya kalau perempuan dikembalikan derajatnya sebagai manusia, barulah keadaan bangsa kita dapat berubah. Jadi perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat itu bukan semata-mata kepentingan perempuan. Tetapi lebih-lebih dari segala haruslah kaum perempuan insaf akan dirinya dan berjuang untuk mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang lebih layak. Ia tidak boleh menyerah nasibnya kepada golongan yang lain. Serta kita harus membanting tulang sendiri untuk mendapatkan hak kita sebagai manusia. Kita harus merintis jalan untuk lahir perempuan yang baru, yang bebas berdiri menghadapi dunia, yang berani membentangkan matanya melihat kepada sang jawaban. Nah, di dalam cerita Layar Berkembang ini terdapat amanat, di mana amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karya yang diciptakan itu. Nah, di mana amanat yang terkandung dalam novel Layar Terkembang yaitu kita harus meningkatkan pendidikan bukan hanya bagi kaum lelaki tetapi juga bagi kaum perempuan. Tetapi lebih-lebih dari segalanya harus kaum perempuan sendiri insaf akan dirinya dan berjuang untuk mendapatkan penghargaan dan lebih layak. Kita harus bergerak semangat untuk membangun bangsa kita dari keterpurukan. Sesungguhnya hanya kalau perempuan dikembalikan derajatnya sebagai manusia, haruslah keadaan bangsa kita dapat berubah. Jadi perubahan kependudukan perempuan dalam masyarakat bukan semata-mata kepentingan perempuan. Selanjutnya kita harus semangat dalam menjalani hidup. Kita harus percaya dengan takdir bagaimanapun rencana kita, tetapi Allah lah yang berkehendak atas rencana kita tersebut. Yang Maha Kuasa menetapkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan Maria Sakti sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit di Pecat. Selanjutnya terdapat isi dalam unsur intrinsik, yaitu ada tokoh dan perwatakan, di mana penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh, pengarang dapat juga menyebutkan langsung, misalnya si A itu penyabar atau si B itu pemarah misalnya. Nah, di mana di sini ada pun tokohnya yaitu Maria, di mana Maria ini menjadi pemeran utama, yaitu sifatnya mudah kagum, mudah memuji dan memuja, mudah tersenyum, ucapannya sesuai dengan perasaan yang bergelora, sangat girang dan ceria, dan pancaran perasaannya tiada terhambat-hambat. Maria seorang yang mudah kagum, yang mudah memuji dan memuja. Sebelum selesai benar ia berpikir, ucapannya telah keluar menyatakan perasaannya yang bergelora, baik waktu kegirangan maupun waktu kedukaannya. Selanjutnya ada Tuti, di mana Tuti ini pemeran utama. Tidak mudah kagum, sifat dari Tuti, sangat menjunjung tinggi harga diri, pandai cakap, jarang memuji, selalu memiliki pertimbangan yang masak. Tetapi pada pendirian berujung untuk bangsa dan orang yang teliti. Tuti bukan orang yang mudah kagum, yang mudah heran melihat sesuatu. Keinsafannya akan harga dirinya amat besar. Selanjutnya ada Yusuf, di mana Yusuf ini menjadi pemeran utama juga. Sangat mencintai Maria sepenuh hati, orang yang penuh cita-cita terhadap bangsa dan tanah air. Berpikir kritis, bertanggung jawab, dan sopan. Dan yang selanjutnya ada Raden Wiratmaja
Wiratmaja, di mana di sini terdapat pemeran pendamping yaitu ketiga anak laki-laki di sekitar akuarium. Selanjutnya Mang Park atau Patadiharja itu pemeran pendamping juga, Saleh pemeran pendamping, dan Juhro pemeran sampingan. Mereka termasuk Ratna pemeran pendamping, di mana Dahlan juga menjadi pemeran pendamping, Ibu Yusuf serta ayah Yusuf dan Rukimi. Nah, terdapat juga dari penjelasan tadi ada juga yang namanya latar. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. Nah, dalam cerpen, novel, ataupun bentuk prosa lainnya, terkadang biasanya tidak disebutkan secara jelas latar perbuatan tokoh itu. Misalnya di tepi hutan, di sebuah desa, pada suatu waktu, pada zaman dahulu, dan di kala senja. Nah, di mana di sini terdapat dari novel Layar Berkembang, yaitu latar tempat, di mana gedung akuarium yang merupakan tempat pertemuan Tuti dan Maria serta Yusuf untuk yang pertama kalinya. Seperti kutipan ini, pintu yang berat itu berderit terbuka dan dua orang gadis masuk ke dalam gedung akuarium. Air terjun Dago, tempat di mana Maria dan Yusuf saling mengatakan cinta serta berjanji akan menjadi pasangan suami istri di hari nanti. Selanjutnya ada latar waktu, di mana latar waktu dari novel ini yaitu pagi, petang, dan malam. Pagi yaitu menunjukkan kutipan sebagai berikut. Keesokan harinya, pagi-pagi sebelum 6:30 ia telah siap makan dan berpakaian akan pergi ke sekolah. Di waktu petang dengan kutipan, tiap-tiap petang apabila sudah menyelesaikan rumah dan sudah pula mandi dan berdandan, biasanya benar ia duduk di tempat itu menanti hari senja. Malam dengan kutipan, pada malam minggu Tuti duduk di ruang dalam menghadapi meja membaca buku di bawah lampu. Nah, dari latar tadi terdapat juga latar suasana, di mana ketertarikan Yusuf terhadap Maria yaitu dengan kutipan, sejak kembali dari pengantaran Tuti dan Maria, pikirannya senantiasa berbalik-balik saja kepada mereka berdua. Yang terutama sekali menarik hatinya ialah Maria. Selanjutnya ada alur. Dalam unsur intrinsik terdapat alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Intisari alur ada pada permasalahan cerita, akan tetapi suatu permasalahan dalam novel tak bisa dipaparkan begitu saja. Jadi harus ada dasarnya. Oleh karena itu alur terdiri atas perkenalan, munculnya konflik meninggi, klimaks, dan penyelesaian konflik atau masalah. Di mana alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, di mana kutipannya saat di gedung akuarium Yusuf bertemu dengan Maria dan Tuti. Pertemuan itu memberikan kesan istimewa pada Yusuf, hingga akhirnya Yusuf selalu merasa ingin bertemu dengan Maria. Selanjutnya ada klimaks. Suatu ketika, ini contoh dari kutipannya. Suatu ketika Maria terkena penyakit malaria. Penyakit tersebut membuat Maria begitu lemah, ditambah lagi penyakit TBC, hingga pada akhirnya Maria meninggal dunia. Dan selanjutnya yaitu ada sudut pandang penyelesaian. Penyelesaian di mana akhirnya Tuti dan Yusuf menuruti permintaan terakhir Maria. Mereka berdua menikah. Dengan begitu Tuti tak perlu tersiksa lagi dengan perasaan kesepian yang selama ini ia coba untuk melawan. Baiklah, ada juga yang terakhir yaitu sudut pandang, di mana sudut pandang adalah posisi pengarang atau narator dalam membawakan cerita tersebut. Posisi pengarang dalam menyampaikan cerita ada beberapa macam, yaitu narator serba tahu adalah narator bertindak sebagai pencipta segalanya yang serba tahu. Nah, baiklah, di sini ada, setelah membahas tentang unsur intrinsik, saya akan membahas tentang unsur ekstrinsik layar terkembang. Hubungan pengarang dengan karyanya pada angkatan Pujangga Baru sudah tidak banyak lagi bertemakan adat atau pertentangan adat, melainkan sudut mengangkat juga persoalan sosial seperti roman Layar Terkembang karya Ali Syahbanan yang mengangkat masalah emansipasi wanita dengan pemikiran yang mengadut budaya barat.
Ali Syahbanan di sini melalui tokoh Tuti menyampaikan pendapat-pendapat dan pandangan tentang peranan wanita dan kaum muda dalam membangun bangsa. Tokoh Tuti yang berpakaian kain panjang dan kebaya tetapi berpikir barat. Nah, di mana terdapat juga nilai budaya, di mana nilai budaya tersebut yaitu pada tokoh Tuti bercerminkan sosok yang menganut budaya barat akan tetapi tidak meninggalkan budaya sendiri. Dilihat dari cara berpakaian Tuti yang memakai kain panjang dan kebaya. Selanjutnya ada nilai sosial, di mana nilai sosial ini tercermin merupakan orang yang sangat peduli terhadap sosial budaya, yakni terlihat pada tokoh Saleh dan istrinya yang sengaja pindah pendesaan untuk semata-mata ingin memajukan derajat dan perekonomian desa tersebut. Dan selanjutnya ada nilai agama, ini nilai yang paling penting. Di sini Ali Syahbanan mencerminkan agama pada zaman itu yang seakan percaya dengan takhayul. Di sini Sultan ingin menyadari bahwa percaya pada suatu takhayul akan mematikan jiwa dan iman seseorang. Dan terdapat nilai sosial. Kasih sayang dan perhatian seorang ayah pada anaknya terdapat pada kutipan pada paragraf 1 halaman 12, yaitu memaksa anaknya itu menurut kehendak. Tiada sampai hatinya sebab sayangnya kepada Tuti dan Maria. Seorang bibi dengan keponakannya pada kutipan alinea 2 halaman 85 tetapi matanya yang terkecil sedikit nampaknya pada mukanya yang lebar itu terang menyinari perasaan kasih sayang. Nah, dari nilai tersebut ada yang terakhir yaitu nilai moral, di mana keikhlasan dan ketulusan pada kutipan alinea 7 halaman 161 yaitu alangkah bahagia saya rasakan di akhirat nanti kalau saya tahu bahwa kekandungku berdua hidup rukun. Yang terakhir terdapat gaya bahasa. Nah, di mana majas adalah gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran si pengarang. Nah, di mana di sini ada hiperbola, litotes, ironi, antonomasia, oksimoron, paradoks, dan kontradiksion. Nah, di sini juga terdapat majas pertautan, di mana ada metanomia, sinekdok, alusio, eumisme, dan terakhir ada majas perulangan, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam roman ini yaitu majas personifikasi, adalah majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda, sehingga benda mati seolah-olah hidup. Majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam novel layar terkembang yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu contohnya gemuruh berbunyi, ombak memecah, dan pemandangan kepada air yang putih-putih yang tiada henti berkejar-kejaran dari tengah seolah-olah melimpahkan perasaan dalam kalbunya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.